Selamat pagi semuanya. Kita mau lanjutkan materi kita gitu ya. Jadi minggu lalu kita udah belajar yang namanya pemrograman mobile itu ada 3 macam. Bisa menggunakan native. Jadi kalau native itu menggunakan bahasa yang khusus dibuat untuk masing-masing platform. Kalau untuk Android menggunakan Java, sedangkan untuk iOS menggunakan bahasa C. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan yang namanya hybrid. Jadi hybrid itu bahasanya menggunakan web pakai HTML gitu ya, HTML hybrid, tapi hasilnya itu nanti extensionnya bukan HTML, extensionnya itu tetap APK yang harus diinstal di platformnya. Misalnya APK itu diinstal di Android. Kemudian yang ketiga adalah membuatnya pakai web. Jadi extensionnya tetap pakai web titik HTML gitu ya. Cuman seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu, nanti si HTML-nya itu agak berbeda. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan layar untuk mobile. Jadi misalnya di HP, di tablet yang layarnya lebih kecil. Nah, untuk membuat sistem seperti itu, nah sekarang kita mau belajar yang nomor 3 terlebih dahulu ya. Jadi membuat pemrograman mobile menggunakan web. Nah, untuk yang langkah ketiga ini, itu sebenarnya kita sangat tergantung oleh yang namanya CSS. Jadi HTML-nya ini kita menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, ini merupakan kelanjutan dari kuliah HTML. Jadi tetap kita menggunakan web base. Hari ini kita akan belajar dulu CSS dasar yang akan dicoba tidak apa-apa. Kita nggak perlu cobanya ke HP atau ke tablet, kita tetap bisa coba di komputer terlebih dahulu. Jadi ini dasarnya terlebih dahulu. Nanti di pertemuan mungkin 3 atau 3-4 minggu lagi, kita akan buat CSS-nya yang khusus untuk ke HP. Jadi menggunakan responsive website ya. Tapi itu mungkin agak lebih belakang. Kita belajar dulu CSS dasar dulu. Nah, CSS ini apa sih? CSS adalah sebuah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup. Markup itu kan HTML ya. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Pengertiannya, CSS adalah suatu kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan. Jadi kalau di HTML itu kontennya, isinya, CSS itu penampilannya itu pakai CSS. Kenapa kita harus menggunakan CSS? Karena tampilan di HP sama di komputer kita mau bedakan. Nanti kita membedakannya menggunakan CSS. CSS selalu dikaitkan dengan HTML. Keduanya saling melengkapi. HTML untuk strukturnya atau kontennya, sedangkan CSS itu untuk tampilannya. Jadi ada istilah HTML for content, CSS for presentation. Nah, fungsi dan kegunaan CSS. Awal mula diperlukan CSS dikarenakan kebutuhan halaman web yang semakin kompleks. Pada awal kemunculan HTML, kita bisa membuat suatu paragraf berwarna merah dengan langsung menuliskan kode tersebut di dalam tag HTML, atau membuat latar belakang sebuah halaman biru dengan warna biru. Nah, ini contohnya, ini kalau kalian sudah pernah belajar HTML, perintahnya mungkin hampir mirip. HTML ya, bukan hampir mirip, memang sama ya. Ini perintah HTML. HTML head, title, head, body. P ini untuk paragraf, BR ini untuk ganti baris. Nah, kalau saya misalnya pengen satu tulisannya menjadi warna merah, ya kita gunakan perintah font color red. Fontnya ditutup. Nanti tulisan CSS-nya akan berwarna merah. Jadi kita gunakan perintah-perintahnya langsung. Ini di kode HTML. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ada yang warna merah, misal sederhana gitu ya. Ya bagaimana bisa berwarna merah? Kita menggunakan perintah font color red. Nah, kalau warna merahnya banyak, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Perintah fontnya ya harus 4 kali. Tapi kalau misalnya warna merahnya ada 100, ya perintah font warna merahnya, font colornya red juga harus 100. Ini karena kita tidak menggunakan CSS. Nah, tetapi kalau kita menggunakan CSS, kita tinggal pakai satu buah template untuk berwarna merah yang kita bisa gunakan berkali-kali. Ya, ini contohnya. Dengan kondisi ini, CSS akan memisahkan tampilan dari konten. Misalnya kita punya style untuk tipe style dengan nama stylenya adalah warna.
Warna itu adalah color red, colornya red. Jadi untuk warna itu colornya red. Jadi yang baris 5 sampai 9 ini CSS-nya. Ini CSS-nya atau style-nya. Cascading Cascade Style. Nah, nanti waktu kita mau gunakan itu banyak cara. Ini contoh saja salah satu. Kita menggunakan kelas warnanya ini kita masukkan. Misalnya ini pakai span ya, nanti kita belajar ini apa contohnya. Ini hanya contoh terlebih dahulu. Jadi nanti setiap kali ada perintah kita gunakan stylenya warna, maka akan tulisannya berwarna merah. Jadi dengan contoh di atas saya mengubah tag font menggunakan span, di mana span tidak bermakna tetapi hanya untuk menampilkan bahwa kita menggunakan atribut kelas warna, di mana atribut kelas warna itu memberi warna satu tulisan menjadi merah. Nah, bagaimana cara menginputkan kode CSS? Tadi hanya contoh saja. Untuk menginputkan 3 kode CSS itu ada 3 cara. Kita bisa menggunakan inline, meskipun inline ini kurang bagus. Karena menggunakan inline style itu seperti tidak menggunakan HTML. Kita harus masukkan ke masing-masing perintah HTML. Kalau contoh yang tadi itu adalah internal style sheet. Dan ada satu lagi adalah external style sheet. Nah, hari ini kita akan mencoba ketiga-tiganya. Inline style, internal style sheet, dan external style sheet. Nah, sebelum kita coba, saya akan bahas dulu satu persatu. Nah, ini yang pertama adalah CSS, di mana kita mengetikkan CSS-nya dengan metode inline style. Jadi, kita masukkan edit di dalam perintahnya. Contohnya, teks ini akan berwarna putih, background-nya warna hitam. Nah, kita masukkan stylenya langsung di perintah sini. Style, background colornya black, colornya white. H2-nya ditutup. Nah, ini inline. Inline jarang digunakan. Karena kalau kita menggunakan inline, boleh dibilang kita nggak seperti menggunakan CSS. Karena nanti kalau misalnya background hitam warna putihnya ada 10, kita harus inline-nya 10 kali. Tetapi ini tetap menggunakan metode CSS. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Backgroundnya hitam, tulisannya putih. Ini menggunakan inline. Metode yang kedua, yang sebenarnya contoh yang tadi saya gunakan pertama, itu namanya adalah internal style sheet. Atau disebut juga embedded style sheet. Digunakan memisahkan kode CSS dengan HTML. Atribut style sebelumnya berada di dalam tag, dikumpulkan pada sebuah tag style. Tag style ini harus berada pada bagian head. Jadi CSS itu sekarang bukan di dalam body seperti inline tadi, tetapi dipisahkan, dimasukkan ke dalam bagian head. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang CSS-nya ini yang warna abu-abu ya, baris 5-10. Style tipenya nama style untuk H2, heading 2, mungkin kalian udah belajar ya di HTML semester atau tahun lalu. Heading 1 tuh tulisannya besar, heading 2 tulisannya lebih besar, sampai heading 6 tulisannya lebih kecil ya. Tolong yang lupa heading lihat catatan tentang HTML tahun lalu. Jadi heading 2 itu kita kasih black dan white, backgroundnya black, colornya white. Nanti waktu setiap kali kita menggunakan heading 2, maka tulisannya akan putih, background hitam. Kalau misalnya tulisannya banyak, misalnya nanti ada lagi pengen putih background hitam, kita tinggal perintahkan aja H2, 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 H2-nya berkali-kali. Misalnya ada tulisan pengen backgroundnya hitam, warnanya putih ada 100 kali, ya H2-nya 100 kali. Tetapi kita CSS-nya hanya sekali. Ya, hasilnya nanti sama seperti sebelumnya. Ini metode internal style sheet. Kekurangan internal style sheet adalah kalau misalnya saya pengen bikin webnya beda halaman, beda file gitu ya. Misal tadi latih 1, saya pengen bikin latih 2. Nah, di latih 2 saya pengen punya style seperti tadi. Ya, kita harus bikin style lagi. Nah, sekarang ada metode yang lain yang namanya adalah external style sheet. Pada metode external style sheet, CSS-nya itu dipisahkan ke dalam satu file, dikasih extension CSS. Nanti si file tersebut bisa kita gunakan di berbagai atau puluhan, ratusan, ribuan file HTML. CSS-nya satu. Ini menggunakan external style sheet. Jadi misalnya contoh, ini bagian style sheet-nya kita pisahkan.
kita save namanya misalnya belajar titik CSS, dipisahkan, di save-nya hanya seperti ini aja 4 baris. Nanti ini program di aslinya di HTML-nya kita import, kita ambil belajar titik CSS-nya. Jadi di sini kita hanya ngambil belajar titik CSS. Pak, tetap repot harus ngetik 3. Iya, karena di sini CSS-nya sedikit. Tapi misalnya bayangkan dalam satu web CSS-nya ini stylenya itu ada 1000 misalnya gitu ya. Nanti di sini di bagian HTML-nya tetap tinggal importnya sih sekali. Import nama file CSS-nya. Dan kalau saya bikin HTML yang lain, saya menggunakan CSS tadi, kita bisa tinggal import juga. Jadi si file CSS-nya itu bisa digunakan oleh banyak file HTML. Ini metode yang eksternal. Ya. Selain bisa pakai perintah import, kita gunakan bisa perintah link. Link rel style sheet, href-nya belajar titik CSS. Ini sama aja sebenarnya. Kalau yang perintah sebelumnya pakai import, kalau ini biasa pakai link rel style sheet tipe CSS href gitu ya. Pak, lebih banyak yang pakai yang mana? Kalau saya lihat-lihat gitu ya di orang bikin web itu sebenarnya cara yang seperti ini yang lebih banyak digunakan sih daripada import. Lebih banyak yang pakai perintah ini link, tetapi sebenarnya sama aja ya, href-nya aja nanti nama filenya apa. Tetapi sekali lagi hati-hati, nanti si CSS-nya ini harus satu folder dengan HTML-nya ya. Dua-duanya bisa menggunakan HTML import atau link. Oke, demikian kuliah hari ini. Nanti kalian ada satu tugas, ya. Kita lihat tugasnya. Jadi, nanti kalian buka file HTML-nya. Ya. Di sini ada latih 01A ya, kalian bikin. Ini yang metode inline. Nanti kalian coba hasilnya, di capture, kirim ke GC ya. Kemudian ini yang internal ya. Internal dan yang eksternal. Yang eksternal ini harus dipecah ya. CSS-nya dipisahkan jadi satu file, HTML-nya satu file lagi yang terpisah. Oke, demikian kuliah hari ini. Sekian dan terima kasih.